Halo, perkenalkan, saya Agnes Stefani Manulang dengan NIM L1A11959 dari kelas MSDHR001. Pada video ini, saya akan membahas sedikit mengenai model alometrik untuk pendugaan biomassa dan stok atom hutan di Indonesia. Berikut penjelasannya. Pedoman penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomassa dan stok karbon hutan di Indonesia merupakan kebijakan teknis atau kebijakan operasional dari Kementerian Kehutanan yang didasarkan atas hasil penelitian model-model alometrik untuk pendugaan biomassa pohon pada berbagai tipe ekosistem hutan di Indonesia. Model alometrik digunakan untuk pendugaan biomassa pohon dan tegakan hutan di Indonesia sebagai dasar perhitungan stok karbon hutan dan penentuan faktor emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2 dari sektor berbasis lahan. Di sini terdapat beberapa kata kunci untuk lebih memudahkan kita untuk mengerti penjelasan dari video ini. Yang pertama yaitu model alometrik. Model alometrik adalah model regresi yang menyatakan hubungan antara ukuran atau pertumbuhan dari salah satu komponen individu pohon dengan keseluruhan komponen dari individu pohon tersebut. Yang kedua yaitu biomassa adalah total berat kering dari vegetasi dinyatakan dalam satuan kilogram atau kg atau juga ton. Stok karbon adalah karbon yang tersimpan dalam biomassa atau ekosistem hutan. Terdapat dua pedoman penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomassa dan stok karbon hutan. Yang pertama yaitu prosedur pendugaan biomassa dan perhitungan stok karbon hutan, dan yang kedua yaitu penyajian hasil pendugaan biomassa dan perhitungan stok karbon. Yang pertama yang kita bahas yaitu prosedur pendugaan biomassa dan perhitungan stok karbon hutan. Yang pertama yaitu ketentuan. Pada bagian ketentuan ini berisi tentang hal yang harus diperhatikan dan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendugaan biomassa dan stok karbon pada hutan. Untuk mendapatkan hasil pendugaan biomassa dan stok karbon hutan, diperlukan data dasar berupa jenis pohon, diameter setinggi dada yang disimbolkan dengan huruf D dan tinggi pohon yang disimbolkan dengan huruf H, serta informasi letak atau lokasi di mana objek tersebut berada. Setelah terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang kedua yaitu proses pendugaan biomassa dan stok karbon hutan di Indonesia. Prosedur pendugaan biomassa dan stok karbon hutan di Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua pemilahan data dasar, yang ketiga pemilahan model, yang keempat pendugaan biomassa, dan yang terakhir yaitu perhitungan stok karbon. Yang pertama yaitu persiapan yang terdiri dari penentuan objek dan penyiapan data dan informasi. Yang kedua yaitu pemilahan data dasar. Terdapat kemungkinan kondisi ketersediaan data dasar yaitu yang pertama, tersedia data jenis pohon, diameter pohon, dan tinggi pohon. Yang kedua, tersedia data jenis pohon dan diameter pohon. Yang ketiga, tersedia data diameter pohon dan tinggi pohon. Yang keempat yaitu tersedia data diameter pohon saja. Yang ketiga yaitu pemilihan model. Yang pertama, tersedia model alometrik biomassa pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan, tempat objek berada, dan pada lokasi objek tersebut. Yang kedua, tersedia model alometrik biomassa pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan tempat objek berada, tetapi tidak pada lokasi objek tersebut. Yang ketiga, tersedia model alometrik volume pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan tempat objek berada dan pada lokasi objek tersebut. Yang keempat, tersedia model alometrik volume pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan tempat objek berada, tetapi tidak pada lokasi objek tersebut. Yang kelima, tidak tersedia model alometrik biomassa pohon maupun model alometrik volume pohon. Kemudian yang keempat yaitu pendugaan biomassa. Berdasarkan ketersediaan data dasar yang dimiliki dari 85 alur urutan dapat disederhanakan menjadi 7 pendekatan utama dalam memilih model alometrik untuk pendugaan biomassa, yaitu
Yang terakhir yaitu perhitungan stok karbon. Pendugaan stok karbon berdasarkan biomasa dibutuhkan nilai faktor konversi biomasa ke stok karbon yang disebut dengan fraksi karbon, yang dirumuskan dengan stok karbon sama dengan fraksi karbon dikali biomasa. Setelah terrealisasinya prosedur pendugaan biomasa dan perhitungan stok karbon hutan, maka kemudian disusun penyajian hasil pendugaan biomasa dan perhitungan stok karbon. Penyajian hasil pendugaan biomasa dan perhitungan stok karbon hutan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prinsip, dan yang kedua yaitu jenis data dan informasi yang diperoleh. Pada prinsipnya, penyajian hasil dilakukan dalam rangka penyampaian data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan berbagai bahan sumber informasi, dan juga penyajian hasil hendaknya disajikan secara ringkas, sederhana, dan jelas dengan memperhatikan kaidah dan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan, keakuratan, kekonsistenan, kelengkapan, dan dapat diperbandingkan. Sementara untuk jenis data dan informasi yang disajikan, setidaknya harus terdiri dari kondisi umum lokasi, metode yang digunakan, dan nilai dugaan. Penyajian hasil dibuat secara ringkas dalam bentuk spreadsheet untuk selanjutnya dikompilasi dalam basis data. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya berikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.